Oh. Ini dari pemukiman warga, Sanca Kemang kalau nggak salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya. Kembali lagi kepada Satria Sunda Channel. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kunjungan ataupun keterangan berkaitan masalah pemadam kebakaran yang ada di Tasikmalaya ini. Itu kan nanti ada sebagai korlap kegiatan di pemadam kebakaran Tasikmalaya ini, Kota Tasikmalaya. Itu ada saudara saya juga di sini hadir ya. Nanti apa makna dari sebuah pemadam kebakaran, pelaksanaan tugasnya, jerih payahnya sebagai pemadam kebakaran di kegiatan sela-sela jiwa kesosialannya seperti apa, nanti saya akan tanya langsung kepada korlapnya atau danrunya di sini, karena saya ingin tahu bagaimana perjalanan damkar berkaitan tugas dan fungsinya seperti apa nanti ya. Kita saksikan bagaimana komentarnya nanti dengan pihak mereka di sana ya. Oke, kita saksikan semuanya. Ya pemirsa, kita lihat seharian di pemadam kebakaran ini apa saja yang telah dilaksanakan. Jadi sambil menunggu ataupun ada laporan-laporan masyarakat, barangkali ini kegiatan-kegiatan yang teman-teman pemadam kebakaran ini apa yang telah dikerjakan di sini ya. Kandang ayam, dari kandang ayam. Ini lagi buat kandang ayam katanya. Tambah kesel pemirsa ya semuanya. Ini tambah kesel nyium kandang ayam. Kang, ada kandang ayam pernah mana teh? Ya. Hah, ayam samani, ayam adu. Hah? Ayam ceramah. Ayam ceramah mah atau bujangan. Ayam kate di sini ya, sela-sela teman-teman ya. Kita shoot dengan jiwa korsanya tinggi, semua juga bisa dilaksanakan bersama-sama ya. Nanti nges gede mah orang kunci saya gitu. Nah, gitu dari Pau pembedaannya urusannya lain gitu kan ya. Ini makan bersama mah enaknya, Kang. Kang Jenal jadi driver. Oh ini pemirsa semuanya ya, Satria Sunda Channel di sini Kang Jana sebagai driver pemadam kebakaran senior dari dulu. Ada berapa personil yang daftar untuk driver? Oh, dua. Driver dua. Driver dua ya, driver dua. Keseluruhan 6 orang. Jadi ada regu-regu. Ini regu kedua ya? Regu 2, regu 3, regu 4. Oh enggak, 1, 2, 3. Oh 1, 2, 3. Jadi ada 3 regu. Ini regu kedua yang lagi tiket 24 jam. Yang lepas tiketnya ada juga. Nah itu mungkin barangkali pemirsa kegiatan sehari-hari di sini menunggu ada laporan-laporan masyarakat seperti ini. Mungkin kegiatan dari pemadam kebakaran Kota Tasik. Selanjutnya ini alat safety nih, helm. Alat safety di sini ya. Alat safety-nya di sini. Ini alat safety udah siap semua, termasuk sepatu-sepatu ya. Hidran itu sudah nempel di mobil ya. Di mobil ya. Nah ini barangkali sini. Ini mobil komando nih. Ini mobil komando. Ini mobil komando. Mobil komando ini jadi soal evakuasi sarang tawon, ular, kucing. Oh ular. Oke. Oh. Mobil ini. Mobil yang ini yang kecil ya. Oke. Oraina ya di dia ya Pak Dery. Nah ini ada tangkapan hasil dari laporan masyarakat berkaitan masalah hewan buas atau hewan liar yang ada di luar. Nah ini ada sini ularnya, ini kemarin habis tangkapannya. Ini ular sanca ya. Untuk edukasi yang TK dan PAUD. Ini hasilnya. Ini bisa dikeluarin. Biasanya lapar nggak kamu? Galak. Coy. Galak, Mang. Enggak galak. Mana rokrak? Yang rokrak ada rokrak nggak? Ada rokrak. Ini ada hewan-hewannya ini. Udah dikasih makan belum ini teh? Udah. Hah?
Udah dikasih makan. Ini hewannya. Namanya ular apa ini teh? Sanca ya? Ular sanca. Sanca kembang apa sanca apa? Kembang. Kembang. Dari mana dapatnya ini teh? Hah? Tuh teh dari permukiman warga. Bukan warga? Kalau tidak salah di Lengkong. Oh ini di Lengkong ya? Oh di Lengkong ya. Nah ini di Lengkong. Ular sanca ini dapat dari pemukiman warga ya, rekan-rekan. Semuanya. Oh. Ini dari pemukiman warga, sanca kemang kalau nggak salah ini. Ya. Ini agak sedikit panjang juga nih. Lumayan. Yang oh ini ya rekan-rekan, alhamdulillah teman-teman dari Damkar dapat seperti ini ya. Oke. Ya, ini hasil tangkapannya dari laporan masyarakat. Oke. Jadi kita masukkan lagi ke sini. Nah, kembali ya. Kami alhamdulillah sudah ketemu dengan Korlap ya. Korlapnya ini pemadam kebakaran. Baru 2 hari jadi Korlap ya. Jadi baru 2 hari ini teman saya namanya Pak Henry. Pak Henry ini 2 hari jadi Korlap di pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal berkaitan tugas dan fungsi pemadam kebakaran yang ada di Tasikmalaya ini ya. Dan mohon maaf nih, sore-sore kita ngobrol santai aja di sini ya, berkaitan pemirsa di rumah, pemirsa penonton di sana juga bisa nanti ada pengetahuan-pengetahuan berkaitan masalah pemadam kebakaran di sini ya. Oke, dengan Pak Henry ya. Nah, Pak Henry di sini berapa lama tugas di pemadam kebakaran di Tasikmalaya ini, Kota Tasikmalaya? Dari tahun 2003. Desember. Berarti ada 10 tahunan kurang lebih. 19. Ya? 19 tahun ya. Dia 19 tahun 19 lah. Ya, 19 dia udah tugas dari mulai awal sampai dengan sekarang itu masih di pemadam kebakaran ya. Masih pemadam kebakaran alhamdulillah. Setia Selalu sabubuknanya. Sabubuk. Nah, gitu. Pemirsa ini Pak Henry ini begitu konsisten terhadap apa tugasnya, fungsi di pemadam kebakaran. Selanjutnya Pak Henry ya di sini. Barangkali ini kegiatan-kegiatan yang selain dilaksanakan ini pemadam kebakaran itu apa saja yang sering dilaksanakan, apakah konser atau apa, barangkali kegiatannya seperti apa gitu. Kegiatan yang jelas terutama kan menunggu laporan itu sudah jadi kewajiban memadamkan api. Cuma ada yang baru nih ketika kucing terus ular ya. Evakuasi sarang tawon. Bahkan dilibatkan Satgas Covid. Oh, sekarang Satgas Covid juga dilibatkan pemadam kebakaran ya. Karena di bawah naungan BPBD kalau nggak salah. Iya, tahun ini di bawah BPBD. Kalau tahun kemarin di Satpol PP. Pemirsa dulu di Satpol PP berhubungannya dengan Satpol PP ya. Nah, sekarang berhubungan dengan pihak BPBD ya seperti itu. Oke. Nah, selain pemadam kebakaran itu memadamkan api ya. Karena ada tugas-tugas yaitu berkaitan masalah hewan-hewan liar ya, liar. Jadi pelaporan dari masyarakat, misalkan ada ular, ada masyarakat kota udah melek sekarang. Udah melek ya. Jadi lebih kalau dilihat dari data lebih banyak evakuasi sarang tawon dibanding ada kebakaran. Untuk tahun ini ya. Begitu, Mang Dery. Iya. Nah, barangkali berkaitan masalah sarang tawon, ular dan istilahnya hewan-hewan buas lah, dalam artian yang tidak sering muncul gitu kan, seperti itu. Nah, sekarang pemadam kebakaran, misalkan ini ada kebakaran nih. Nah, kesulitan
ataupun apa namanya jerih payah untuk memadamkan api itu, apa yang sih jadi kesulitannya seperti apa petugas untuk memadamkan api itu? Gimana tuh? Kesulitan secara sulit tidak sih, cuma sudah komunikasi sudah baik dari dulu sampai sekarang, masih teamworknya masih dijaga. Cuma kesulitannya jadi jalan saja. Oh, jalani saja ya. Dan si masyarakatnya kadang-kadang ada yang paham apa artinya emergensi, Ya. ya, apa ya begitulah. Kesulitannya paling di situ, kesulitannya. Terus ada sekarang lagi digemari, dikagumi itu kunjungan taman kanak-kanak, Pak Oh, Dery. taman kanak-kanak ya, taman kanak-kanak pemirsa. Jadi ada kunjungan ke sini, nanti dikasih pelajaran ataupun dikasih materi dari pihak pemadam Edukasi kebakaran, lah. edukasi ya dengan taman kanak-kanak yang ada di Tasikmalaya ini. Nah, barangkali Pak Henry ya di sini dalam artian itu apa namanya, memberikan suatu pemahaman terhadap taman kanak-kanak dengan apa namanya, simulasi apa gimana itu nantinya? Paling kan kalau taman kanak-kanak kan tidak lepas belajar sambil bermain. Oh, sampai Edukasinya paling di situ, bermain sambil belajar, berbagi ilmu itu sangat menyenangkan. Oh iya, jadi ada pepatah bermanfaat bagi orang lain itu begitu indah sebenarnya mah gitu kan, seperti itu Betul. ya Pak Henry ya. Nah terus Pak Henry berapa personil sih sebenarnya ada yang ada di Tasikmalaya ini, kota Tasikmalaya ini pemadam? Kurang lebih 30 Personil? 32 lebih lah. Oh 32. Ada relawan 13 orang kalau tidak Oh salah. relawan ada 13 orang ya? 13 orang. Nah ini ada relawan juga, pemirsa atau rekan-rekan yang ada di luar sana kalau mau jadi relawan silahkan. Coba sendiri aja itu ya. Come here ya. Tapi mudah-mudahan ya dengan jiwa munculnya pemadam ini kan sangat dinantikan oleh masyarakat bila mana nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu oleh penduduk Kota Tasikmalaya, yaitu masalah kebakaran ya, kebakaran hutan, kebakaran rumah dan kebakaran yang lainnya juga gitu kan. Nah, jadi jiwa raganya itu sudah mengabdi terhadap api ya, itu untuk memadamkan gitu kan. Harus gitu. Jadi jiwa sosialnya udah tinggi ya. Kewajiban ya. Melayani masyarakat Kota Tasikmalaya. Mantap. Tepuk tangan ini untuk pemadam kebakaran, jiwa sosialnya tinggi sekali. Korsanya juga harus dijaga. Sampai saat ini tetap masih terjaga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, aman, terkendali dalam pelaksanaan tugasnya ya. Kang Henry ya, Pak Henry. Kebetulan pimpinan kami itu lagi fokus ke damkar, lagi banyak infeksi ke gedung pemerintahan, hal-halnya tentang alat proteksi. Oh, alat proteksi ya. Penting juga itu. Jadi ada pimpinan BBD menggugah semangat lagi ya. ketika damkar sekarang titiknya sudah ada di depo ikan. Oh, depo ikan. Dulu ya. kan di terminal Cilembang ya, sekarang ke depo ikan. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa punya punya tempat sendiri ya. Amin. Ini kan di sini mungkin dalam artian untuk sementara ini ya. Mungkin nanti ke depan insyaallah Pak Optimis. Wali, insyaallah pemerintah akan menyediakan berkaitan masalah tempat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi jangan patah semangat, tetap berjuang untuk masyarakat Kota Tasikmalaya ya. Harus. Semangat untuk Pak Henry sebagai korlap dan rekan-rekannya untuk melaksanakan tugas yang lebih baik seperti itu. Nah itu pemirsa, di sela-sela ini mungkin damkar nih, selain menunggu panggilan ataupun nunggu informasi, nunggu laporan, apa saja sih sehari-hari ataupun sambil kita nunggu ini, apa aja sih yang dilaksanakan di kegiatan? Sehari-hari untuk sore ini rutinitasnya marab lauk. Oh, marab lauk gitu. Alhamdulillah, marab lauknya. Marab doma, ayah ker, ya nanti kernyeun kanang cenanya. Kanang lagi ayam. bikin kanang ayam. Karena di sela-sela ini kami menunggu, mudah-mudahan nggak ada kegiatan tidak ada kebakaran lah, tidak ada, ya mudah-mudahan semua aman gitu kan. Cuman di sela-sela ini mungkin kegiatan anggota damkar atau pasukan damkar itu ada kegiatan-kegiatan yang positif lah. Gitu kan, ya, gitu. Biar produktif. Wah, biar produktif gitu kan. bagus gitu lah. Nah itu barangkali
Nah, selain itu juga barangkali ada pelatihan-pelatihan yang harus dilaksanakan mungkin oleh pihak Damkar ya. Banyak minggu kemarin di imigrasi ya, ada minta pelatihan. Kebetulan kan Damkar kan banyak personil yang bisa mengeksplor dengan keilmuannya masing-masing. Kemarin di imigrasi Kota Tasikmalaya dihadirin juga sama Kepala BPBD dan ya urusan kebakaran kami ahlinya. Oh, iya. Of course, tentu itu sebagai suatu tupoksi dah pemadam kebakaran sebagai ahlinya seperti itu. Nah, cuman dalam artian begini Pak Henry ya, di sela-sela seperti itu mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain juga yang dilaksanakan oleh pihak pemadam kebakaran ya. Nah, saya dengar katanya ini hari ini ulang tahun Damkar ya. Betul, besok. Damkar yang berapa ini? 103. Wah, ke 103 tahun pemadam kebakaran Sebuhun gitu. Jadi seorang pahlawan ya, seorang pahlawan untuk selalu memadamkan api dimanapun saja api itu berada, muncul pasti Damkar harus hadir di sana ya untuk memusnahkan api gitu kan, memusnahkan api yang seperti itu ya. Jadi ke 103 ya. 103 tahun. Semoga pemadam kebakaran selalu sehat. Semua yang ada di Indonesia pemadam kebakarannya untuk salam dari Satria Sunda Channel. Saya mudah-mudahan Satria Sunda Channel dan pemadam kebakaran juga se-Indonesia selamat hari ulang tahun yang ke-103. Terima kasih Pak Dery. Semoga jaya selalu, sehat selalu. Amin. Ya. Terima kasih. Pantang pulang sebelum api padam. Wah, pantang pulang sebelum api padam. Mantap slogannya. Sukses selalu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Rekan-rekan ataupun saudara-saudara semua yang ada di rumah, penonton semua. Jangan lupa like, subscribe di Satria Sunda Channel ya. Semoga Damkar selalu sukses dan jaya selalu. Amin. Memadamkan api. Pantang pulang tanpa padam. Pantang pulang sebelum api padam. Eta slogannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang pulang sebelum api padam.